Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini ibadah memperingati hari kematian Yesus Kristus yang disalibkan untuk kita semua. Kita menggunakan tata ibadah Jumat Agung dan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Sidang jemaat dijemput berdiri. Kita tidukan pujian Riemen nomor 5, Riemen 5 nomor 736, hendaklah kau iring Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita habiskan ibadah di saat ini. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing diambil dari Yesaya 53 ayat 4, 5, dan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita memuji Tuhan NKB 80 bait pertama di Bukit Golgota. Tiba saatnya kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita ucapkan secara berbalasan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegiranan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jemaat mengkidungkan pujian, bila kurenung dosaku. Sekarang dengarkanlah berita anugerah Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat mengkidungkan pujian KJ 35 bait pertama, tercurah darah Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mempersiapkan diri membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada setia dalam kehidupan kami. Engkau yang telah berkorban bagi kami manusia. Engkau yang telah memberi keselamatan dan hidup bagi setiap kami manusia yang penuh dengan segala dosa.
memperingati hari kematian-Mu di saat ini. Kembali kami boleh terhimpun dalam persekutuan yang memuji dan mengagungkan nama-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Saat ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami meneduhkan hati dan pikiran kami, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus terhadap kebenaran firman-Mu. Maka sebelumnya biarlah pengurapan Roh Kudus Allah mengurapi kami semua, agar ketika kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati kami diliputi dengan sukacita, bahkan lebih daripada itu, membawa hidup kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Lengkapi hamba-Mu, berkati ia, sehingga setiap tutur kata yang terucapkan berkenan bagi Allah. Maka kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat ini sesuai dengan leksionari disiapkan oleh Sinode. Markus 15 ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-32. Markus 15 ayat 20b sampai ayat ke-32. Kita akan membacanya secara berbalasan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam pembacaan kita, Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hanya Engkau yang mau menubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersyukur kalau kita boleh kembali ada dalam persekutuan untuk menghayati akan kematian Tuhan Yesus. Biarlah kita yang di rumah masing-masing tetap boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Ya, melalui bacaan kita saat ini mau menceritakan tentang 2 hal di dalamnya. Yang pertama, menceritakan tentang seorang yang bernama Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus untuk menuju Golgota. Disebutkan dalam ayat yang ke-21,
pada saat Yesus dibawa keluar untuk disalibkan di Golgota, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang kebetulan lewat pada waktu itu. Orang-orang yang membawa Yesus memaksa Simon untuk memikul salib yang dibawa Yesus, dan Simon melakukannya. Dan yang kedua, mau menceritakan tentang bagaimana penyaliban Yesus dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yesus dibawa ke Golgota, tempat tengkorak, untuk disalibkan. Setelah Yesus sampai di Golgota, Yesus diberi anggur yang bercampur dengan mur. Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus bersama dengan 2 orang penyamun. Dan mereka membuat sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, yang menjadi alasan mengapa Yesus dihukum. Sementara Yesus disalibkan, ia diolok-olokkan dan diejek. Bagian hal lain ini juga mau menceritakan tentang penghinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Orang yang membawa Tuhan Yesus dan menyalibkan Yesus, membagi pakaian Yesus dan membuang undi untuk siapa yang berhak mendapatkannya. Kemudian orang-orang yang melewati tempat penyaliban Yesus, mereka juga menghujat Yesus dan berkata, itu bisa terlihat dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat juga, mereka mengolok-olok Yesus sambil berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dari bacaan perenungan yang kita sama-sama renungkan saat ini, ada beberapa hal yang kita bisa maknai bersama, yang bisa kita pelajari bersama, untuk membawa hidup kita semakin mengenal Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita diajak bagaimana kita mau melibatkan diri dan mengambil bagian dalam karya keselamatan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Simon dari Kirene dalam pembacaan kita. Bagaimana Simon rela menerima paksaan dari orang-orang yang membawa Yesus ke Golgota untuk menggantikan Yesus memikul salibnya. Tentu tidak pernah terfikirkan oleh Simon, tidak pernah disangka oleh Simon bagaimana dia harus terlibat, bagaimana dia harus mengambil bagian dalam karya keselamatan Yesus. Yang Simon tahu pada saat itu, ia hanya dipaksa untuk memikul salib yang dibawa oleh Yesus saat itu. Tapi apa yang dilakukan, apa respon ketika paksaan yang terhadirkan bagi Simon? Simon menerimanya dengan rela. Ketika melihat kondisi ini, tentu kita membayangkan, tentu kita berpikir bahwa kondisi yang terjadi pada Simon tentu tidak mudah, tentu tidak gampang, pasti berat. Apalagi ketika dia harus berjalan di tengah kumpulan orang-orang banyak yang terus menyuarakan seruannya dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata makian. Bahkan sesekali Simon harus melihat bagaimana mereka semua mencambuk Yesus.
Mungkin juga sesekali Simon pun mendapatkan cambukan ketika dia harus memikul salib menggantikan Yesus. Tapi dengan semua kondisi itu, Yesus pun tetap memberikan kesempatan. Yesus tetap membiarkan Simon untuk menggantikannya memikul salib yang di bawahnya. Tapi Yesus tetap berada di sampingnya. Yesus tetap melihat bagaimana pemberian diri Simon untuk menggantikannya, mengambil bagian dalam karya keselamatan. Ibu bapak sedang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita melihat, diajak bagaimana kita pun seperti Simon yang terlibat mengambil bagian dalam karya keselamatan. Apa kita juga harus memikul salib dalam salib yang benar-benar seperti kayu, atau kita harus pakai kalung salib kemana-mana? Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi bagaimana kita terlibat mengambil bagian dalam karya keselamatan adalah dengan cara bagaimana kita menyangkal diri kita, menyalibkan cara hidup kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Persoalannya tidak mudah. Menyalibkan diri, menyangkal diri, meninggalkan gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus memaksakan diri untuk menyangkal diri kita, menyalibkan cara hidup kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi kita harus melakukannya. Karena janjinya ketika kita melakukannya dengan rela, kita pun akan mengalami pengalaman yang sama seperti Simon. Bagaimana Yesus akan bersama-sama dengan kita. Dia akan berjalan dengan kita. Dia akan memegang kita. Seperti ketika Yesus mendampingi Simon, tetap berada di sampingnya. Dengan kita terlibat, dengan kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, maka ada keselamatan bagi dunia. Maka ada keselamatan bagi orang-orang yang hidup di dunia ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dalam bacaan kita saat ini, bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi dunia ini sangat mahal nilainya. Tentu ketika kita mendengar kata mahal, maka kita akan menjaga baik-baik barang yang kita sukai, barang yang kita tahu nilainya mahal, maka kita punya tempat khusus untuk menyimpannya. Apalagi anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi dunia ini. Kenapa? Karena anugerah itu harus melalui berbagai banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, banyak kesulitan. Karena itu kita harus menjaga anugerah itu dan kita harus memeliharanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaganya, tentu kita tidak akan menikmatinya. Karena anugerah hanya berlaku satu kali. Karena Yesus mati satu kali untuk kita. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana kita menjaga anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita dalam kehidupan ini? Caranya adalah bagaimana kita menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan. Hidup yang berkenan bagi Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita saat ini, kita diajak, jangan kita menjadi sama seperti orang-orang yang mempermainkan dan mengolok-ngolok Yesus. Ayat 29-32 mengatakan, orang-orang yang lewat di sana
menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harus kita akui bahwa seringkali kita mampu memuji-muji Tuhan. Kita mampu memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Tapi kalau kita sadari juga, mulut yang sama kita pakai untuk menghujat Tuhan. Bukankah demikian sama artinya kita seperti orang-orang yang menyambut Yesus, yang menyerukan Hosana bagi anak Daud. Tapi dalam kesempatan yang lain, praktek kehidupan mereka tidak seperti suara mereka yang lantang menyebutkan Hosana bagi anak Daud. Karena itu kita pun diajak bagaimana kita tidak hanya mampu memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut kita, tapi kita pun diajak dalam praktek kehidupan kita pun kita mampu memuji dan memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menerima penderitaan, sengsara, bahkan sampai kematian di kayu salib, itu adalah sebuah cara yang Tuhan Yesus mau nyatakan. Kenapa? Supaya setiap kita, semua makhluk hidup di dunia ini menikmati keselamatan. Yesus mengosongkan dirinya. Yesus mengambil rupa menjadi manusia, datang di dunia ini. Ia menderita, ia sengsara, karena dia mau memberikan kehidupan, keselamatan bagi setiap manusia yang mengalami hukuman. Yesus mengosongkan dirinya, menyalibkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, supaya karya keselamatan Allah dinyatakan. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghayati setiap penghormatan, menghayati setiap penderitaan sengsara yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya, maka mari membawa kehidupan kita untuk terus taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyangkal diri kita, menyalibkan dengan semua cara hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga kita semua benar-benar mengalami, bahkan lebih daripada itu, kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Kristus. Simon tidak pernah terfikirkan untuk ada dalam bagian karya keselamatan, tapi dia memberi dirinya dengan rela. Sekalipun dipaksa, tapi dia memberi dirinya dengan rela untuk terlibat dan mengambil bagian di dalamnya. Dan dia merasakan bagaimana Yesus ada bersama dengan dia, dan dia pun menikmati keselamatan. Oleh karena itu, menghayati semua pengorbanan dan penderitaan yang Yesus hadirkan, alami dalam kehidupannya, mari bawa hidup kita untuk semakin taat
dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Dimanapun kita berkarya, dalam panggilan apapun yang Tuhan percayakan, ketika kita mengambil bagian untuk taat hidup menyangkal diri dan menyalipkan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati berkat keselamatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dijemput berdiri dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Hendaklah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, setiap orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mempersiapkan diri secara pribadi untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, maka marilah kita mendengarkan kata-kata penetapan. Dengarkanlah bagaimana perjamuan malam yang kudus ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mempersiapkan diri kita, Kidung Jemaat 361, bait pertama, di salibmu ku sujud. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah kamu sekalian, ingat dan percayalah,
bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai jalan keampunan dosa. Minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah kamu sekalian, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai jalan keampunan dosa. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jemaat memuji Tuhan, Kidung Jemaat 368 bait yang pertama, pada kaki salibmu. Pelayanan persembahan. Berilah dengan sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Ia sendiri telah berjanji akan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi dari PKJ 146 ayat 1, bawa persembahan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Sidang jemaat saya jemput berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih dan pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan, berkenanlah memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu di tengah dunia ini. Inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu oleh setiap kemurahan-Mu yang besar. Engkau Allah yang telah mengaruniakan kepada kami anak yang tunggal, Yesus Kristus,
supaya kami setiap manusia beroleh keampunan dosa. Kami pun bersyukur ketika kami boleh diberikan kesempatan masuk dalam perayaan perjamuan kudus, bagaimana kami telah kembali mengingat serta menghayati setiap sengsara dan kematian Tuhan Yesus, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, iman kami dan persekutuan kami dengan Kristus kembali dikuatkan. Karena itu, dalam kesempatan yang indah, kembali kami ingin menaikkan segala pinta harap kami melalui syafaat yang ternaik. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, ataupun mereka dalam masa-masa penantian pemulihan. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Masya Manumpil Lahunduitan, Ibu Pendeta Nelci Huka Watimena, dan Bapak Penatua Ian Bolitimi, atau siapapun mereka yang tidak bisa kami sebutkan namanya, ketika di saat ini mereka semua dalam kelemahan tubuh ataupun dalam penantian masa pemulihan. Berikan mereka pengharapan sukacita di dalam Tuhan, sehingga dalam kelemahan dan upaya pemulihan yang mereka harapkan bersama dengan Tuhan, mereka semakin setia untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dalam semua upaya pengobatan, perawatan yang mereka lakukan, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan istirahat, apapun semua sarana yang diupayakan untuk mereka menantikan kesembuhan di dalam nama-Mu, semua dalam pengudusan dan pengurapan Allah. Dalam waktu dan kehendak-Mu, Engkau menantikan, menjamin bahwa ada kesembuhan dan pemulihan di dalam nama-Mu. Kami pun mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan ketika mengalami pergumulan oleh karena kesulitan apapun, oleh karena masalah apapun, atau dalam semua pergumulan yang mereka alami dan rasakan. Kami menyerahkan setiap pribadi, keluarga. Biarlah Tuhan membalut hati dan pikiran mereka untuk tetap terarah dan terfokus kepada Tuhan. Sehingga sekalipun dalam gumul berat, beban berat yang mereka alami dan rasakan, setiap jemaat tetap membawa hati dan hidupnya untuk fokus kepada Tuhan. Sehingga dalam setiap pergumulan itu mereka tetap setia untuk menanti pertolongan Tuhan yang terus terhadirkan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kasih dan berkat-Mu mengiringi langkah hidup mereka, untuk mereka semakin membawa hidup yang bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kami pun mau berdoa bagi setiap orang tua dan lansia yang ada dalam kehidupan jemaat Gemis Cisarua Masih. Berkati mereka masing-masing dengan kehidupan mereka, sekalipun mungkin dalam kelemahan fisik yang mereka rasakan, dalam kekurangan yang sering kali mereka alami, mereka terus mau membawa hidup mereka dalam sukacita kepada Tuhan, karena ada Tuhan yang setia mendampingi, memelihara, bahkan memberkati kehidupan mereka. Berkati semua keluarga yang tetap setia mendampingi hidup mereka masing-masing, sehingga dalam kebersamaan mereka pun membawa hidup yang semakin menjadi berkat dimanapun mereka terhadirkan. Kami pun mau berdoa bagi pelayanan Gemis Jemaat Cisarua Masih, berdoa bagi setiap para pendeta, majelis jemaat, BPMJ, BP3G, pengurus PLK, siapapun mereka yang memberi diri dalam pelayanan Gemis Jemaat Cisarua Masih. Berikan kami kesehatian hati, berikan kami hati yang saling mengasihi, berikan kami roh yang mau bekerja sama, berikan kami hati yang penuh dengan sukacita, taat, untuk tetap setia dalam setiap panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami masing-masing. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan dalam seluruh
ke tatap pelayanan Gemis Jemaat Cisarua Masih. Semua pelayanan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi namamu, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang merasakan pelayanan. Secara khusus ketika sampai saat ini kami terus melakukan ibadah secara virtual, biarlah ini tidak mengurangi sukacita persekutuan kami, tapi kami tetap merasakan bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan kami dimanapun kami berada. Berkati semua pelayanan yang direncanakan, apa yang telah direncanakan untuk membawa pelayanan semakin menjadi berkat. Tuhan campur tangan di dalamnya dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami pun mau berdoa bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di saat ini, baik majelis, organis, kantoria, multimedia. Siapapun kami yang memberi diri dalam pelayanan, Tuhan memberkati semua talenta yang kami lakukan di saat ini, bahkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Dan Tuhan semakin memakai kami semua untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap karya talenta yang kami miliki dalam panggilan hidup kami masing-masing. Di saat ini kami pun mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami dari pusat sampai terpelosok dalam semua karya yang mereka lakukan, dalam semua tanggung jawab yang dikerjakan. Berikan hikmat surgawimu para pemimpin kami, roh yang takut akan Tuhan, roh yang terus mau mengikuti kehendak-Mu, sehingga dalam semua rencana ketata pelayanan bangsa dan negara kami, semua dilakukan berdasarkan kehendak-Mu. Berikan keadilan, berikan kesejahteraan, berikan kedamaian bagi bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga apapun yang boleh dilakukan dalam semua lapisan masyarakat boleh menikmati berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Kami pun mau berdoa bagi semua upaya yang terus dilakukan untuk penanggulangan COVID-19 sampai saat ini. Hikmat surgawi-Mu memperlengkapi baik tim medis, aparat negara, bahkan para pemimpin-pemimpin kami, sehingga apapun yang diupayakan dalam semua penanggulangan semakin hari semakin mendapatkan berkat, dan semakin hari boleh terlihat semakin berkurangnya wabah COVID-19. Secara khusus kami pun mau berdoa bagi kota Makassar tetap dalam berkat Tuhan. Ketika di akhir-akhir ini ada sesuatu yang terjadi, Tuhan berkati kota Makassar ini tetap ada dalam keadaan aman, tetap ada dalam keadaan damai, sehingga seluruh masyarakat yang ada di kota Makassar ini tetap merasakan segala sesuatu oleh karena berkat Tuhan dihadirkan. Secara khusus pemimpin yang ada di kota Makassar, berikan hikmat surgawi, berikan kekuatan dan kemampuan untuk semakin menjalani semua tanggung jawab, menjalani semua karya yang berdasarkan berkat Tuhan, dan semua masyarakat yang ada di kota Makassar ini menikmati kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terlalu banyak setiap hal yang kami bawa pinta dan pohon kepadamu. Begitu banyak pelanggaran kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami ketika dalam setiap perkataan, perbuatan kami melawan kehendak-Mu. Maka bawa hidup kami Tuhan untuk semakin setia melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah dalam setiap permohonan yang kami bawa kepadamu, Engkau mendengarkannya dan Engkau memberkati dalam setiap perjalanan kehidupan kami untuk kami semakin setia kepadamu. Maka inilah setiap permohonan kami Bapa, ampuni kami dan sambutlah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita, jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, jemaat disalahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.